Sekarang kita masuk ke segmen 4, yaitu segmen tentang wujud asli jin dan iblis. Ini seru nih, gengs. Kalian harus tonton, harus simak nih. Ini seru nih tentang pembahasan wujud aslinya ya. Dalam kajian Islam, pembahasan mengenai wujud asli jin, setan, dan iblis ini menimbulkan banyak perspektif ya, gengs. Oleh karena itu, penting nih bagi kita untuk mengkonfirmasi mana informasi dari sumber dalil yang kuat atau terpercaya atau dari katanya-katanya. Pertama, yang perlu dipahami nih gengs, bahwa golongan jin mencakup setan dan iblis merupakan golongan makhluk yang mereka tidak terikat dengan bentuk fisik. Sesuai dari namanya, jin yang berasal dari suku kata janana yang artinya tersembunyi atau tertutup. Berbeda nih dengan manusia, kita memiliki tubuh dan materi yang terikat dengan bentuk fisik dan hukum fisika. Jin merupakan makhluk yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh manusia dalam keadaan normal ya, geng. Normal di sini nanti ada penjelasannya. Maksudnya indigo gitu. Juga, gengs, dijelaskan dalam hadis bahwa golongan jin ini punya jenis yang berbeda-beda, gengs. Maksudnya gimana? Maksudnya jin itu punya ras yang beda-beda. Kalau kayak kita nih manusia, kan kita ada yang kulit putih, kulit hitam gitu kan. Cuman kita intinya tetap manusia, paling kita cuma beda warna kulit gitu kan. Tapi sedangkan jin ini rasnya, bentuk fisiknya pun mereka berbeda. Contoh, ada jin yang bersayap, ada juga jin yang nggak bersayap. Jadi nggak semua jin itu mereka bisa terbang. Hal itu dijelaskan dalam hadis, geng. Hadisnya kayak gini nih. Jin memiliki jenis yang berbeda-beda. Jin terdiri dari 3 jenis. Jenis yang pertama adalah jenis yang dapat terbang di udara. Jenis yang kedua adalah jenis yang berdiam di suatu tempat, dan jenis yang terakhir adalah jenis yang berpindah tempat. Dengan sanad sohihul jamil. Para ulama mereka menyimpulkan, gengs, bahwa jenis makhluk jin yang pertama, jin yang bersayap, itu contohnya seperti ifrit. Ifrit digambarkan bahwa ia dapat terbang dan juga dapat berpindah tempat dengan sangat cepat, jadi kayak flash gitu mungkin ya, gitu. Hal ini diceritakan juga di kisahnya Nabi Sulaiman, ada di surat Al-Anbiya, kalian bisa cek sendiri. Yaitu ketika Nabi Sulaiman tuh mengadakan sayembara, gengs. Ketika Nabi Sulaiman mau memindahkan kerajaan Ratu Bilqis ke depan matanya, Nabi Sulaiman kan ngomong tuh sama para bawahan-bawahannya. Beliau bilang, siapa yang dapat memindahkan kerajaan Bilqis ke depan mataku sebelum aku bangun dari kursi ini? Maksudnya dari singgasana ini. Nah, salah satu orang yang mengajukan diri itu adalah Ifrit, geng. Jadi si Ifrit ini merasa sanggup memindahkan kerajaan Ratu Bilqis yang gede itu cuman dalam waktu dari sebelum Nabi Sulaiman itu bangun gitu. Jadi dari duduk ke bangun kan cepet tuh. Iblis tuh mengklaim, iblis lagi. Ifrit tuh mengklaim bahwa dia tuh sanggup melakukan itu. Nah, sedangkan, gengs, untuk jenis jin yang kedua, yaitu jin yang tinggalnya menetap. Mereka ini nih sering digambarkan sebagai ular, kalajengking, atau bahasa simpelnya siluman. Jadi jenis jin ini tuh mereka tuh hybrid biasanya. Jadi percampuran antara tubuh manusia dan tubuh hewan. Atau juga ada yang full hewan gitu. Kayak ada ceritanya di kisah sahabat Nabi tentang hukum kisos antara manusia dan jin. Jadi di cerita itu, ini hadisnya sahih, cuman saya lupa referensinya. Jadi ceritanya itu ada jin yang masuk ke rumah seorang sahabat yang dia berubah jadi ular. Terus dia akhirnya dibunuh sama sahabatnya. Oh, ini panjang lah, itu another story lah. Itu soalnya kalau itu kita bahas sekarang, itu nanti akan masuk ke hukum-hukum jin. Itu nanti malah jadi kemana-mana. Jadi pokoknya itu salah satu contohnya aja, gengs. Balik lagi ke jin yang menetap, perilaku mereka ini para ulama menyimpulkan bahwa mereka ini memiliki sarang atau tempat tinggal yang tetap. Mirip nih dengan kita manusia, tempat tinggal mereka tuh biasanya kayak di pohon-pohon, dapur, kamar mandi, atap rumah, dan gitu-gitulah. Bahkan juga ada di tempat-tempat ibadah kayak di masjid, di musola.
Pokoknya di mana-mana lah mereka menetap lah gitu. Nah, untuk wujud jin hybrid ini ada nih geng, sebuah hadis ceritanya sahabat Rasulullah, yaitu hadis riwayat Ibnu Hibban. Beliau menceritakan bahwa pada suatu malam muncul sesosok makhluk di rumah sahabat Rasulullah bernama Ubay bin Ka'ab pada malam hari ketika beliau sedang menjaga kurmanya. Bentuk makhluk itu mirip seperti anak kecil yang udah tua, gengs. Dan Ubay bin Ka'ab pun memberikan salam kepada dia, tetapi makhluk itu tidak menjawab. Akhirnya Ubay bin Ka'ab bertanya nih, siapa kamu? Kamu manusia atau jin? Lalu wujud anak kecil itu menjawab dengan singkat, jin. Katanya gila. Pas ditanya, lu manusia apa jin? Dia langsung jawab, jin. Ubay pun kemudian meminta makhluk itu untuk menunjukkan tangannya. Rupanya, gengs, tangan makhluk itu yang kayak anak kecil tadi itu tangannya menyerupai kaki seekor anjing dan juga dipenuhi dengan bulu-bulu anjing, gengs. Terus Ubay bin Ka'ab bertanya, "Beginikah bentuk jin?" Makhluk itu menjawab, geng. Katanya gini, "Engkau telah mengenal bentuk jin, tetapi ketahuilah di luar sana ada yang lebih buruk daripada aku." Jadi kan bisa digambarin ya kalau misalkan kayak sosok anak kecil tua, tangannya berbentuk kaki anjing, dipenuhi bulu anjing. Jadi hybrid gitu, gengs. Terus singkat cerita di hadis ini Ubay bin Ka'ab nanya bla 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 gimana caranya supaya kita terhindar gitu. Soalnya ini hadisnya lumayan panjang. Gimana supaya kita terhindar? Terus si makhluk itu menjawab baca ayat kursi. Lalu keesokan harinya Ubay bin Ka'ab menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menceritakan kejadian semalam. Terus Rasulullah di situ bersabda, makhluk buruk itu mengatakan hal benar. Tapi di sini gue pribadi juga nggak tahu ya, geng. Yang dimaksud kata buruk sama Rasulullah ini apakah secara metaforikal, maksudnya adalah perilaku dia yang mau nyolong korma, atau secara literally, maksudnya bentuknya buruk gitu. Jadi perlu pendalaman lagi. Sedangkan, gengs, untuk jenis jin yang ketiga, yaitu jin nomaden, mereka ini bahasa simpelnya mereka ini gypsy. Maksudnya mereka ini pindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, pindah lagi ke tempat yang lain ke ya suka-suka mereka aja, mereka pengennya di mana gitu cocoknya. Dan golongan ini diketahui memiliki karakteristik pengembara gypsy tadi dan dikenal dengan memiliki umur yang panjang sampai ribuan tahun gitu, gengs. Menurut para ulama ya. Nah, ada juga nih, gengs, cerita Sohih mengenai wujud asli dari si jin nomaden ini. Yaitu ceritanya sahabat Rasulullah, Ibnu Mas'ud. Ya, ini kita semua udah tahu lah siapa Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu sahabat Rasulullah awal-awal, gengs. Beliau itu orangnya kurus banget. Tapi imannya tuh tinggi banget gitu. Beliau tuh senantiasa menemani Rasulullah gitu. Nah, beliau ini sempat bercerita, jadi ini kalian bisa lihat detailnya di ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah di judulnya Sirah Nabawiyah Dakwah Rasulullah ke Bangsa Jin Nusaybin. Jadi ceritanya gini, gengs. Rasulullah kan waktu itu kan mau dakwah nih ke kota Taif gitu kan. Singkatnya Rasulullah ditolak, akhirnya dia pulang lagi lah. Nah, Rasulullah ini sedih gitu. Maksudnya udah di Mekah ditolak, ini sebelum hijrah ya. Udah di Mekah ditolak, di Taif juga ditolak sampai dilemparin batu. Akhirnya menurut ceramahnya Ustadz Khalid, Allah ini pengen menghibur Rasulullah, geng. Rasulullah keluarlah sama Ibnu Mas'ud dari pintu gerbang kota Mekah menuju kayak padang pasir gitu. Terus tiba-tiba Rasulullah menggambar garis di pasir gitu. Terus Rasulullah berpesan sama Ibnu Mas'ud, jangan lewati garis ini. Ya, Ibnu Mas'ud sebagai sahabat Rasulullah yang dekat ya beliau nurut. Di situ Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ia melihat sekelompok orang yang berbadan tinggi besar yang kepala mereka ibaratkan kendi-kendi air dan perut buncit gitu. Jadi bayangin, geng, ada kayak raksasa kepalanya gede kayak kendi air zaman dulu tuh yang dibuat dari tanah liat, terus perut buncit, ya pokoknya bentuknya aneh lah gitu. Menurut riwayat hadis dari Ibnu Mas'ud.
ini ceritanya panjang lah. Nanti kita akan ceritain ini soalnya di segmen berikutnya. Cuman ini sedikit penggambaran soal fisiknya aja. Jadi digambarkan fisiknya tinggi, gede, kepalanya kayak kendi, perutnya buncit, yang mereka tuh mengerumuni Rasulullah gitu. Nah, sedangkan untuk wujud iblis nih, geng, untuk wujud asli iblis, sebenarnya banyak cerita tentang wujud dia waktu dia sebelum dikutuk ya, waktu dia masih jadi Azazil, sebelum disebut iblis sama Allah. Dia itu digambarkan golongan jin yang memiliki sayap dengan wajah yang berseri dan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Tapi sayangnya, gengs, gue udah coba cari referensinya, ada nggak sih Rasulullah nyebutin kayak gitu. Sayangnya ini karena minimnya pengetahuan gue aja, gue nggak menemukan dari mana sanadnya cerita itu. Jadi ya gue sampein aja, cuman eh, nggak bisa dijadiin patokan utama ya, gengs, bahwa apakah memang wujudnya seperti itu atau enggak. Sedangkan untuk wujudnya iblis ketika dia sudah dilaknat, ada cerita yang paling terkenal, yaitu cerita ketika Nabi Yahya alaihi salam bertemu dengan iblis ketika dia sudah dilaknat. Di situ digambarkan bahwa iblis itu badannya menyerupai kera dan wajahnya itu menyerupai babi gitu. Jadi rada monyong gitu dengan mata yang runcing. Tapi balik lagi, ini minimnya pengetahuan gue aja, gengs. Gue nggak menemukan dari mana cerita itu, dari mana riwayat itu. Jadi, gue cuma bawain aja, jangan dijadiin patokan utama. Selain itu juga, untuk golongan jin sendiri, banyak banget cerita sahabat Rasulullah, cerita di zaman Rasulullah ketika hidup, ketika jin berubah menyerupai manusia. Kalau yang ini ceritanya sahih semua, gengs. Ada banyak banget, cuman kita akan ceritain beberapa aja ya. Kayak salah satunya nih, cerita tentang iblis yang menyerupai wujud kakek-kakek. Ingat nggak di segmen kedua tadi kalau nggak salah gue bilang iblis itu bodoh. Ini ceritanya nih, gengs. Di sini ceritanya. Jadi ceritanya gini. Kalian bisa nonton ini cerita versi lengkapnya balik lagi di ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah di bab Sirah Nabawiyah, judulnya itu Hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Jadi ceritanya gini. Rasulullah kan dakwah di Mekah tuh ditolak, ya kan? Terus Rasulullah rencananya niatnya mau pindah nih. Tapi sama Quraisy Mekah, Rasulullah ini nggak diizinin pindah. Kenapa? Karena mereka berpendapat bahwa seandainya Muhammad SAW ini pindah, dia nih nanti nih bakalan bikin kekuatan militer nih buat nyerang Mekah. Makanya sama kafir-kafir Quraisy Rasulullah dicegah buat hijrah. Sampai akhirnya para kaum kafir Quraisy ini mereka menyadari bahwa satu persatu kok orang Islam nih hilang nih dari kota Mekah. Ini mereka kemana nih? Diketahuilah satu persatu mereka ini hijrah ke Madinah secara diam-diam. Sampai yang terakhir kali hijrah itu adalah Rasulullah bersama sahabatnya Abu Bakar. Nah, pas kafir Quraisy ini udah sadar bahwa ternyata umat Islam ini di Mekah sisanya tinggal dua, Rasulullah sama Abu Bakar, mereka ini rapat, gengs, di namanya apa ya, dulu lupa lagi. Baitul Mal bukan. Namanya apa ya? Adalah pokoknya tempat rapatnya orang Quraisy gitu. Di situ tuh ngumpul tuh pemimpin-pemimpin Quraisy. Yang paling terkenal tuh Abu Jahal, ada Abu Lahab. Nama aslinya Abu Jahal itu Aba Hakam ya. Abu Lahab itu nama aslinya siapa ya? Kalau nggak salah Abu Lahab di nama aslinya Aba Hakam. Pokoknya ada Abu Jahal, Abu Lahab, dan kafir Quraisy lainnya. Di sini iblis bodoh nih. Iblis saking dia nggak pengennya nih Rasulullah hijrah, berubahlah dia menyerupai wujud seorang kakek-kakek tua yang berwibawa. Terus si iblis ini kan udah nyamar nih jadi kakek-kakek tua yang berwibawa. Dia datang nih ke Darun Nadwa, itu tempat si kafir Quraisy tadi pada nongkrong buat rapat ya, gengs, gitu. Ditanya lah sama Abu Jahal, siapa kamu gitu. Terus kata si iblis, dia bilang gini,
Gua syekh dari negeri Najd gitu. Terus kata iblis, gue dengar kalian tuh mau rapat ya, mau cegah Muhammad bla 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 bla. Pokoknya intinya mau rapat untuk membunuh Muhammad. Oh iya kata Abu Jahal gitu. Terus si iblis itu mengajukan diri supaya dia juga ikutan karena dia juga benci nih sama Muhammad gitu. Karena dilihat sama kafir Quraisy ini orang nih kayaknya orang penting gitu, ya udah boleh gitu. Terus singkat cerita rapat bla 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 satu persatu mengemukakan pendapat nih gimana nih caranya nih biar si Muhammad nih gak jadi hijrah nih gitu. Ada yang bilang ayo udah kita bunuh aja gitu. Bunuh aja langsung kita datangin rumahnya. Terus ada yang bilang lagi ya jangan nanti kalau misalkan kayak gitu sukunya nggak akan tinggal diam gengs bla 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 gitu. Pokoknya rapat lama gitu sampai akhirnya iblis pun di situ ngasih ngasih ide gengs, cuman idenya itu nggak ada yang brilian gitu. Tahu nggak ide yang brilian itu siapa? Abu Jahal, manusia bukan iblis. Jadi gini ceritanya, udah gue kok excited ya. Akhirnya Abu Jahal nemuin ide nih gengs, dia mikir oh ya udah gini aja kata Abu Jahal, kita kumpulkan pemuda-pemuda dari setiap suku kita dan masing-masing mereka itu membawa pedang. Lalu kita masuk rumah Muhammad SAW. Kita tusuk, kita suruh pemuda-pemuda itu tusuk bersama-sama. Sehingga ketika kaumnya tahu, kaumnya bingung mau nuntut sama siapa. Karena semua suku ikutan di situ. Jadi dia itu kayak bikin politik bersama gitu. Jadi akhirnya kaumnya Rasulullah nih, maksudnya sukunya Rasulullah nggak bisa nuntut balas atas kematian Rasulullah kalau sampai Rasulullah berhasil dibunuh. Tahu nggak di situ iblis bilang apa? Ini baru ide yang brilian. Intinya gitu, cuma kata-katanya nggak gitu. Ini baru ide yang sangat tepat. Iblis aja mengakui bahwa kepintaran manusia tuh lebih tinggi daripada dia. Itulah alasannya kenapa di segmen sebelumnya gue bilang bahwa iblis itu sebenarnya bodoh, geng. Lebih pintar kita manusia. Allah tuh menciptakan kita dengan intelektual yang tinggi. Ini ceritanya, ini sohih, kalian bisa lihat di mana aja. Dan selain cerita itu tadi iblis berubah jadi kakek-kakek, ada juga iblis berubah menjadi syuroka. Nah, geng, selain iblis itu bodoh, ada nih geng satu lagi, geng, cerita sebenarnya betapa pengecutnya iblis. Penakut gitu. Udah bodoh, pengecut lagi. Ini ceritanya waktu perang Badar. Kalian harus nonton deh, pokoknya cerita perang Badar ini keren banget deh. Kalian bisa nonton lengkapnya di Ustadz Khalid Basalamah official. Kalian buka aja playlist Sirah Nabawi, pilih cerita perang Badar. Pokoknya situ lengkap deh dari sebelum Rasulullah hidup, lahir sampai Rasulullah meninggal. Pokoknya lengkap deh. Dan di cerita-cerita itu juga banyak asbabun nuzulul Quran, gengs. Maksudnya adalah sebab-sebab kenapa suatu ayat itu turun. Pokoknya keren banget deh, kalian harus nonton. Waktu Rasulullah sama orang-orang Muslim itu berhasil hijrah ke Madinah, kan rumah-rumah mereka yang di Mekah itu kan ditinggal, gengs. Yang which is masih banyak barang-barang berharga dan harta-hartanya. Kenapa? Karena kan rata-rata orang-orang yang hijrah itu kan mereka kan di malam hari. Mereka kan hijrah kan secara sembunyi-sembunyi. Jadi mereka itu cuman bawa seperlunya aja, perbekalan seperlunya dari Mekah mau ke Madinah. Karena biar nggak mencolok gitu, nggak kayak orang-orang yang beneran mau pindahan gitu, enggak. Terus rumah-rumah mereka dan harta-harta mereka yang ditinggalin itu direbut sama para kafir Quraisy tuh. Diambil secara paksa karena ya udahlah rumahnya udah kosong gitu kan, diambil secara paksa. Sama orang-orang Quraisy tuh harta-hartanya tuh dikumpulin, dijadiin satu, dijadiin modal untuk beli barang-barang ke negeri Syam. Negeri Syam itu mungkin kalau sekarang entah Turki atau Rusia gitu. Pada zaman dulu tuh kan Mekah nggak kayak sekarang, geng. Kalau sekarang kan di Mekah kan semua serba ada ya. Kalau zaman dulu buat kebutuhan sehari-hari itu apalagi kebutuhan pokok ya. Mereka tuh impor dari negeri-negeri lain. Jadi kayak gandum, tepung, kain, bla 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 ya mereka tuh impor. Unless kurma ya. Kecuali kurma ya kalau kurma banyak memang orang-orang Mekah tuh yang punya kebun sendiri.
Dan orang Mekah tuh kalau udah belanja gitu ya, mereka tuh sampai bawa minimal 40 unta sampai ratusan unta gitu, geng, yang banyak gitu buat bawa barang-barang. Yang namanya ratusan unta bawa barang-barang kan nggak bisa satset nih. Singkat cerita, uang yang tadi udah diambil itu dibawa tuh ke negeri Syam sama satu orang yang bernama, kalau nggak salah ya geng, kalau nggak salah ini namanya Abu Sofyan. Dia itu tangan kanannya petinggi-petingginya Mekah lah gitu. Dia tuh anaknya siapa gitu, lupa ya. Pokoknya kalian bisa tonton detailnya di Ustadz Khalid. Abu Sofyan ke negeri Syam sama para hamba sahaya, maksudnya sama para budak, belanja tuh bawa ratusan ekor unta gitu kan. Waktu jalan kan dari Mekah ke negeri Syam itu harus lewat Madinah. Kalau jalan kan mereka santai ya, kan nggak bawa barang kan. Tapi kan pas pulangnya mereka kan harus lewat situ lagi tuh. Dari Syam mau ke Mekah harus lewat Madinah lagi. Nah, si Abu Sofyan ini takut, gengs. Takut bahwa barang-barang ini tuh diserbu, diserang sama orang-orang Muslim di Madinah tuh. Singkat cerita, pas pulang karena Abu Sofyan takut nih bakalan diserbu. Sebelum sampai kota Madinah tuh, Abu Sofyan tuh udah ngirim satu orang buat pulang ke Mekah duluan naik kuda supaya cepat gitu. Satu orang ini ditugaskan untuk menyebarkan berita kepada petinggi-petinggi Mekah bahwa barang-barang yang udah mereka beli ini diserang sama kaum muslim. Cuman kenapa dibikin berita heboh gitu supaya orang-orang Mekah nih gece gitu. Lu cepetan bikin pasukan, tolong gue, selamatin gue gitu. Makanya dibikin berita heboh. Sampailah cerita itu di telinga orang-orang petinggi-petinggi Mekah bahwa Abu Sofyan dan barang-barangnya tuh udah diserang gitu. Pas mereka dengar itu geger petinggi-petinggi Mekah, mereka langsung ayo rapat. Mereka langsung rapat di Darun Nadwah. Mereka rapat buat bikin pasukan gitu, geng, buat kayak nyelamatin Abu Sofyan gitu sama barang-barang dagangannya. Nah, disinilah si iblis laknatullah alaih bodoh plus pengecut itu masuk. Jadi ceritanya gini, geng. Sebenarnya waktu rapat di Darun Nadwah tuh, Abu Jahal dan kawan-kawannya tuh juga sempat ragu, geng. Mereka itu juga sebenarnya bingung gitu. Apakah mereka mau bikin pasukan nih buat nyelamatin barang-barang atau mereka stay aja nih di Mekah. Kenapa? Karena mereka takut kalau mereka bikin pasukan terus keluar dari Mekah nyelamatin barang-barang, mereka takut Mekah itu diserang sama kota sebelah Mekah yang jaraknya deket. Jadi ibaratnya nih kalau gua nih gengs kan tinggal di Karawaci nih. Kalau misalkan penduduk Karawaci keluar itu takut diserang sama penduduk Gading Serpong atau penduduk Cikokol gitu kan, jaraknya deket tuh. Kenapa mereka takut diserang? Karena sebenarnya penduduk Mekah itu ada urusan yang belum selesai sama orang kota sebelah tuh. Jadi ceritanya ada penduduk kota Mekah ini ribut berantem sama penduduk kota sebelah gitu. Mereka ribut, cekcok, blek, terbunuhlah orang Mekah. Singkat cerita ya, terbunuhlah orang Mekah. Orang Mekah pas tahu gitu kan mereka nggak terima dong. Disamperin lah ke penduduk sebelah tuh, ke kota sebelah. Para petinggi Mekah tuh datang ke kota sebelah gitu buat minta pertanggungjawaban. Pas ketemu, dimediasi, bla 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 bla, ini maunya gimana nih gitu. Diputuskanlah si pelaku nih harus ganti rugi kepada korban sejumlah unta. Kalau nggak salah sih 100 unta gitu, geng. Yang kalau di kurs itu jumlahnya miliaran. Selesai deh tuh masalah. Orang-orang Mekah balik pulang ke kota Mekah. Terus seiring berjalannya waktu, si pelaku nih yang orang kota sebelah, mungkin dia ngerasa udah aman kali ya. Atau juga dia ngerasa, ya masalahnya udah selesai gitu kan. Kan gue udah bayar ganti rugi juga gitu. Waktu berlalu, si pelaku dateng nih main ke kota Mekah gitu. Cuman gue lupa urusan apa gitu. Pokoknya dia datanglah ke kota Mekah.
Datang ke kota Mekah, ketemulah sama keluarga korban, gengs. Si keluarga korban ternyata mungkin masih dendam. Ngelihat pelaku, wah lu enak banget gitu kan abis ngelakuin bla 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 bla, terus lu eh, apa petak-tang peteng-teng gitu masuk ke kota gue gitu. Mungkin ya POV-nya gitu. Si keluarga korban ngelihat pelaku nih, mungkin masih kesel, emosi, dibunuh di Mekah. Padahal si pelaku kan juga udah ganti rugi kan. Sampailah ini berita ke kota sebelah. Jadi ini rumit geng sebenarnya. Beritanya sampai ke kota sebelah gantian. Kota Mekah yang didatengin sama petinggi-petinggi kota sebelah gitu kan. Didatengin, rapat lagi, dimediasi, bla 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 bla. Cuman bedanya kota sebelah nih mereka nggak mau dibayar pakai ganti rugi uang atau unta gitu. Mereka nggak mau. Mereka maunya ini pelaku nih mana? Lu serahin ke kami. Udah masalah selesai gitu. Tapi sama petinggi-petinggi Mekah nggak dikasih. Pelakunya malah diumpetin gitu. Akhirnya ya udah mediasinya alot, gagal, batal. Orang kota sebelah pulang ke kotanya dengan sambil mendeklar bahwa oke, kalau kayak gini kita siap perang. Lu tunggu aja, kita siap perang. Gitu, gengs, ceritanya. Makanya, kenapa Abu Jahal sama kawan-kawannya tuh bingung sebenarnya, ragu. Nih, kita nih gimana nih? Kita bikin pasukan nggak buat bantu Abu Sufyan sama belanjaan? Apa kita di sini aja? Takutnya nggak kalau misalkan kita keluar, nanti Mekah diserang, kan Mekah kosong. Gitu. Nah, si laknatullah alaihi ini, iblis, masuk lagi, geng. Dia menyamar lagi. Tahu dia menyamar jadi siapa? Dia menyamar menjadi Syuroka bin Malik. Syuroka bin Malik itu adalah salah satu petinggi dari kota sebelah yang orang-orang Mekah nih ada masalah. Syuroka, si iblis nih, ketika menyamar dia bilang gini, lu kan tahu kedudukan gue di kota sebelah kan. Gue salah satu dari petinggi-petinggi mereka gitu. Jadi lu tenang aja. Maksudnya ke Abu Jahal dan kawan-kawannya nih ya. Gue akan kasih jaminan ke lu. Bahwa ketika lu keluar Mekah aman. Kami gak akan serang Mekah gitu. Dan lu juga tenang aja. Gue akan ikut juga bersama lu untuk membantu lu menyelamatkan Abu Sufyan sama barang-barangnya. Gitu ceritanya, geng. Si iblis laknatullah alaihi udah bodoh plus pengecut. Terus cerita berlanjut nih. Singkat cerita, sampailah nih pasukan-pasukan dari Mekah bersama Abu Jahal dan kawan-kawannya plus iblis yang menyamar menjadi Syuroka ke medan perang Badr. Iblis yang tadi masih menyamar itu dia berada di barisan depan tuh, geng, sama pemimpin-pemimpin Mekah nih. Dan kalau kalian tahu, para ulama semua sepakat bahwa perang Badr adalah satu-satunya perang yang dimana malaikat itu ikut bantu, geng. Ikut bantu perang, bukan cuma nonton doang. Maksudnya bukan cuma hadir doang, tapi malaikat juga di situ ikut bantu. Kenapa malaikat ikut bantu? Karena pada saat itu tuh jumlah kaum muslimin yang ikut perang itu totalnya cuma 313, geng. Sedangkan jumlah dari orang Quraisy itu ada 1000 pasukan ya. Yang dimaksud pasukan di sini adalah mereka lengkap pakai baju besi, pakai kuda, pakai pedang, bla bla bla. Sedangkan kalau 313 kaum muslimin tuh biasa aja karena mereka sebenarnya niatnya nggak mau perang. Tapi itu another story lah. Karena jumlah yang timpang itu, gengs, makanya Allah mengirimkan para malaikat untuk membantu kaum muslimin perang lawan kaum Quraisy yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Waktu malaikat Jibril ngelihat si iblis nih menyamar jadi Syuroka, mau disamperin sama malaikat Jibril tuh si iblis gitu. Iblis ngelihat dirinya mau disamperin, ya dia takut kali ya takut lah. Ya dia takut, geng. Terus dia langsung dia langsung berubah lagi jadi wujud yang nggak kelihatan, kabur. Terus dia sambil bilang gini, sesungguhnya aku pada hari ini melepaskan diri dari kalian. Maksudnya adalah gue nggak mau bertanggung jawab lagi nih sama kaum Quraisy. Kenapa? Karena aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Maksudnya adalah iblis nih ngelihat nih ada malaikat Jibril, ada bala tentara malaikat yang lainnya. Terus ya udah dia
kabur gitu aja, pergi. Dan kata-kata iblis tadi itu kalian bisa lihat di surat Al-Anfal, gengs. Kalian buka aja gitu. Dan abis itu ya udah iblis pergi gitu aja. Ya udah, ditinggal gitu. Dia nggak jadi ikut perang, kabur. Terus maksudnya, anjir aneh banget gak sih? Maksudnya adalah kan tadi kan dia yang ngompor-ngomporin ya. Dia juga udah kasih jaminan gitu sama kaum Quraisy bahwa dia akan bantu gitu. Tapi setelah ngeliat mereka Jibril ya udah dia cabut gitu. Padahal kan ya iblis itu kan udah dapat jaminan dari Allah ya. Dia itu nggak akan mati sampai nanti hari kiamat. Nanti pembahasan ini kita bahas di segmen berikutnya. Dia itu nggak akan mati geng sampai hari kiamat gitu. Kan dia udah tahu ya nggak mungkin juga kan Allah bohong gitu kan. Paling ya dia bantu aja lah itu kaum kafir Quraisy perang gitu. Paling banter dia juga cuma luka-luka. Mati mah nggak akan karena dia kan udah dapat jaminan, udah bergaransi matinya nanti hari kiamat gitu. Jadi kan pengecut kan. Pak yang mana sebenarnya dia tahu dia nggak akan mati terbunuh juga. Tapi karena udah takut duluan ya udah pergi gitu aja. Aneh kan? Makanya udah selain bodoh, pengecut pula malah. Dan ini tuh kisah nyata loh, gengs. Itu kisah bener-bener kejadian, hadisnya sahih, kalian bisa lihat di mana aja. Terus ada juga cerita jin, ini bukan iblis ya, maksudnya setan yang lainnya. Itu berubah jadi nenek-nenek tua ketika ada berhala yang mau dihancurin. Ada juga jin yang berubah jadi wanita telanjang yang rambutnya acak-acakan. Ketika ada sebuah pohon atau berhala gitu mau dihancurin juga sama para sahabat. Jadi ada banyak cerita lagi yang cerita yang sahih mengenai kemampuan jin merubah wujud menjadi manusia. Nah, kesimpulan dalam segmen ini, di dalam Islam tidak memberikan penjelasan rinci nih, gengs, mengenai wujud asli jin dan iblis. Pengetahuan manusia itu sangat terbatas mengenai dua hal ini. Bahkan ada sebagian ulama pun yang berpendapat apabila ada orang yang mengklaim dia bisa melihat wujud asli dari jin, maka keislamannya itu patut dipertanyakan. Terus juga ada cerita lucu, gengs. Gini, mengenai wujud jin ya. Kalian bisa tonton ini di channelnya Ustadz Muhammad Faizar yang judulnya itu Indigo Challenge. Jadi ceritanya gini, Ustadz Muhammad Faizar ini kan peruqyah ya. Dia bawalah 3 orang yang mengklaim dirinya indigo. Yang satu perempuan sama 2 laki-laki. Nah, dibawa 3 orang ini sama Ustadz Muhammad Faizar dibawa ke keraton ke keraton Cirebon. Dibawa ke keraton Cirebon secara bergantian ya, nggak barengan gitu. Pertama dibawa dulu yang satu, terus yang kedua, yang ketiga. Ke tempat-tempat yang sama. Dan 3-tiganya mengatakan penampakan yang beda-beda, gengs. Jadi kalau yang satu nih ada cowok nih, dia ini kalem nih, gengs, orangnya. Kalem, pendiam. Dia mengklaim bahwa dia melihat wujud-wujud setannya tuh lebih kayak ke kakek-kakek tua, abdi-abdi kerajaan, gitu-gitu deh. Wujudnya tuh yang kalem, santai gitu. Mungkin juga karena secara psikologis dia pembawaannya kalem ya. Terus yang kedua, yang cewek. Yang cewek ini orang dia cerita bahwa dia itu mengalami trauma bla 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 gitu. Sedangkan untuk hal-hal yang dia lihat, dia mengklaim dia ini melihat wujud-wujud yang serem, gengs. Gitu. Dan kalau untuk wujud yang satu lagi, kalau untuk indigo yang satu lagi, ini bapak-bapak paruh baya. Dia tuh orangnya sumbu pendek. Dan dia mengklaim, dia ini melihat wujud-wujudnya tuh lebih ke binatang. Kayak harimau, macan putih, buaya, bla bla bla. Gitulah, kalian tonton aja lengkapnya di Ustadz Muhammad Faizar. Jadi, kesimpulannya adalah, si jin ini kan bebas nih, milih wujud kan. Nggak ada wujud yang pasti, tergantung dari psikologis si indigonya juga nggak sih. Di situ ada kok penjelasan Ustadz Muhammad Faizarnya, gitu. Pokoknya kalian tontonlah, itu bagus banget buat edukasi. Dan balik lagi ya, gengs, oleh karena itu
pembahasan tentang wujud asli makhluk goib itu kita tetap harus dasarkan pada dalil-dalil yang sahih dari sanad-sanad yang terpercaya supaya kita nggak menyebarin khurafat. Ya, kita tetap berada di on the right track nih supaya kita nggak nyebarin berita-berita bohong.